Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Resmaudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Uji Kualitatif Data dan Kuantitatif, serta teknik pengolahannya menggunakan SPSS. Dalam sebuah penelitian, data merupakan salah satu bagian yang sangat penting karena data menjadi dasar untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Kalau data yang digunakan tidak valid atau tidak konsisten, tentunya hasil penelitian juga bisa menjadi kurang tepat. Untuk penelitian kuantitatif, kualitas data biasanya dilihat melalui uji validalitas dan reliabilitas. Sedangkan pada penelitian kualitatif, kualitas data dapat dilihat melalui beberapa kriteria, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas. Selain itu, saat ini juga banyak software yang dapat membantu pengolahan data. Salah satunya adalah SPSS yang dapat membantu kita melakukan pengolahan data dan analisis data lebih cepat dan sistematis. Lalu berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang akan menjadi pembahasan. Yang pertama yang dimaksud dengan uji kualitas data dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui keabsahan data. Yang ketiga, apa perbedaan antara pengujian kualitas dan kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS. Untuk tujuan penulisan sendiri, untuk memahami konsep uji kualitas data baik pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, kita juga ingin mengetahui bagaimana cara uji kualitas data dan reliabilitas menggunakan SPSS. Dan memahami hal tersebut, kita sebagai mahasiswa diharapkan tidak hanya bisa mengumpulkan data, tetapi juga bisa memastikan bahwa data tersebut layak digunakan. Untuk pengertian data sendiri, data merupakan kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui berbagai cara, misalnya observasi wawancara, kuesioner, eksperimen, maupun dokumentasi. Data tersebut nantinya digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis, menguji hipotesis, mengambil keputusan, dan membuat kesimpulan dalam penelitian. Berfungsi dalam penelitian tersebut, data menjadi sumber informasi mengenai suatu objek atau fenomena. Selain itu, data juga menjadi dasar untuk penguji hipotesis dalam melakukan analisis statistik. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, data juga sangat penting dan dapat digunakan karena sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menyusun suatu kebijakan. Lalu, karakteristik data yang baik. Yang pertama, objektif, yang artinya data tersebut fakta, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Lalu, data tersebut harus valid, sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data tersebut juga harus reliable, yang artinya pengukurannya konsisten. Selain itu, data juga harus akurat, relevan dengan tujuan penelitian. Dengan sumber dan klasifikasi data dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, misalnya melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen. Sedangkan data sekunder merupakan data sebelumnya sudah tersedia, misalnya dari buku, jurnal, laporan penelitian, maupun dokumen resmi. Lalu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dan dapat diukur atau dihitung. Contohnya seperti jumlah penjualan, pendapatan, jumlah pelanggan, tingkat inflasi, atau pertumbuhan ekonomi. Karena berbentuk angka, data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, data kuantitatif cukup penting karena dapat membantu perusahaan maupun pemerintah melihat kondisi berdasarkan angka yang reliabel. Untuk jenis-jenis data tersebut dibedakan berdasarkan skala pengukurnya, yaitu nominal, ordinal, interval, serta rasio. Data nominal hanya menunjukkan kategori tanpa adanya tingkatan, contohnya jenis kelamin. Data ordinal sudah memiliki urutan atau tingkatan, contohnya tingkat pendidikan atau tingkat kepuasan. Data interval memiliki jarak yang sama antara nilai, tetapi tidak punya nol mutlak, contohnya suhu Celcius. Sedangkan data rasio memiliki nol mutlak yang dapat dibandingkan secara profesional, contohnya pendapatan, berat badan, serta volume penjualan. Untuk data kualitatif,
lebih berbentuk deskripsi, kategori, pendapat, atau karakteristik tertentu. Contohnya dalam tanggapan responden mengenai kepuasan terhadap suatu produk, suatu pekerjaan, atau hasil wawancara. Data seperti ini biasanya digunakan untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam. Lalu pengolahan data kualitatif dalam SPSS tersebut, data tersebut dapat diolah menggunakan SPSS melalui coding. Coding yang berarti mengubah kategori menjadi kode angka agar dapat dimasukkan ke dalam software. Setelah itu, data dapat dimasukkan melalui variabel serta data view. Kita juga dapat menggunakan menu frequency untuk melihat jumlah masing-masing kategori cross table untuk melihat hubungan antar variabel. Lalu jika diperlukan, analisis juga dilanjutkan menggunakan chi-square untuk data nominal atau ordinal. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu uji kualitas data kuantitatif. Uji kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan memang layak. Dalam penelitian kuantitatif, ada dua data yang paling umum, yaitu uji validalitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, ada uji validalitas. Uji validalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, kita membuat kuesioner untuk mengukur kepuasan pelanggan. Berarti pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut harus benar-benar mampu mengukur kepuasan pelanggan. Dalam materi ini, pengujian validalitas dapat dilakukan menggunakan korelasi produk moment person, yang secara umum, apabila nilai R dihitung lebih besar daripada R table, maka item tersebut dinyatakan valid. Selain itu, juga dilihat dari nilai signifikasinya. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Kalau validalitas lebih melihat apakah instrumen tersebut dalam mengukur sesuatu, reliabilitas lebih melihat apa hasil pengukuran tersebut konsisten. Dalam SPSS, uji reliabilitas dapat dilakukan menggunakan Crunchbase Alpha. Semakin tinggi Crunchbase Alpha, secara umum menunjukkan bahwa tingkat konsistenisasi instrumen semakin baik. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat mengukur validasi dengan tepat dan memberikan hasil yang konsisten. Selain itu, pengujian ini membantu mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Namun, uji kualitas data sebaiknya dilakukan sebelum kita masuk ke analisis statistik lebih lanjut, supaya hasil analisis yang diperoleh lebih dapat dipercaya. Lalu selanjutnya, uji kualitas data kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak menggunakan uji statistik seperti validalitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kualitas data dapat dilihat melalui 4 kriteria utama, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Yang pertama ada kredibilitas. Digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Beberapa cara yang digunakan adalah triangulasi, member check, dan meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Lalu transferabilitas yang berkaitan dengan apakah hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan sebagai gambaran pada konteks atau situasi lain. Untuk mendukung transferabilitas, peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi penelitian secara jelas dan rinci. Lalu selanjutnya ada dependabilitas, berkaitan dengan konsistenisasi proses penelitian dari awal sampai akhir. Karena itu, penelitian perlu didokumentasikan dengan baik sehingga dapat diketahui bagaimana penilaian tersebut dilakukan. Lalu ada konfirmabilitas yang bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian memang berasal dari data yang diperoleh, bukan hanya berdasarkan data atau kepentingan pribadi peneliti. Jadi peneliti harus berusaha menjaga objektivitas dalam melakukan proses penelitian. Selanjutnya, apa itu SPSS? SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data statistik. Dengan menggunakan SPSS, kita tidak perlu melakukan semua perhitungan secara manual. Penggunaannya juga dilakukan melalui menu dan dialog sehingga cukup mudah digunakan, terutama bagi mahasiswa yang sedang belajar statistik.
SPSS memiliki beberapa fungsi. Pertama, untuk memasukkannya mengolah data secara terstruktur. Yang kedua, melakukan berbagai data analisis statistik, mulai dari analisis deskripsi sampai analisis inversial. Yang ketiga, dapat menghasilkan output berupa tabel, grafik, dan nilai statistik yang dapat digunakan untuk membantu interpretasi hasil penelitian. Untuk tahapannya tersebut, yang pertama ada persiapan dan coding, yaitu menyiapkan data dan mengubah jawaban atau kategori menjadi hal yang sesuai. Lalu yang kedua adalah konfigurasi variabel, yaitu menentukan nama variabel, label, serta skala pengukurnya pada variabel view. Lalu yang ketiga adalah cleaning dan running. Pada tahap ini kita memeriksa apakah terdapat data kosong atau kesalahan input, kemudian menjalankan analisa melalui menu analis. Lalu tahap terakhir adalah interpretasi output, yaitu membaca hasil yang diberikan SPSS dan menghubungkan dengan tujuan penelitian. Di kasus mengenai inflasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi kasus tersebut menggunakan metode regresi linear sederhana dengan data dari World Bank pada periode 2001 sampai 2005. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana data ekonomi yang sudah dikumpulkan dapat diolah menggunakan SPSS. Dari seluruh pembahasan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa data kualitas sangat penting dalam menentukan hasil suatu penelitian. Pada penelitian kuantitatif, kualitas data dapat diuji melalui validaritas dan reliabilitas. Sedangkan pada penelitian kualitatif, kualitas data dapat dilihat melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Lalu selain itu, SPSS juga membantu proses pengolahan dan analisis data menjadi lebih cepat, sistematis, dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan manual. Jadi, sebagai mahasiswa, kita tidak perlu hanya bisa mengumpulkan data, tetapi juga perlu memahami apakah data tersebut sudah layak digunakan dan bagaimana cara mengolahnya dengan benar. Demikian presentasi saya mengenai uji kualitas data kuantitatif dan kualitatif serta teknik pengolahannya menggunakan SPSS. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.